ini sudah saya share di Waskita, ya. Tapi nanti mungkin ada beberapa slide yang bergeser ya, satu slide yang bergeser nanti tinggal Anda cermati saja di mana, tapi tidak terlalu berpengaruh sebenarnya ya. Jadi passive and active voice. Nah, tadi saya sudah lihat di presensi juga sekitar 40-an yang sudah presensi ya, lumayan. Tapi yang di Zoom baru bergabung 23 orang. Ya, nggak apa-apa. Oke. Yang terpenting nanti bagi saya adalah masing-masing dari Anda bisa mengikuti materi, dan jika nanti ada kendala Anda bisa nanti menyesuaikan. Artinya ya bisa bertanya dengan teman yang tadi mengikuti perkuliahan atau yang bisa menyimak ya, seperti itu. Thank you. Terima kasih lagi. Jadi jadi active and passive voice. Jadi dibentuk aktif dan pasif. Jadi nanti bisa kita coba cermati bersama-sama. Di bahasa Indonesia pun ada bentuk ini ya, bentuk active voice or passive voice. Kalau di bahasa Indonesia kan kalimat aktif, kalimat pasif, sederhana seperti itu. Ya. Tentu saja secara bentuk akan berbeda ya, karena ya pada dasarnya kan bahasanya berbeda itu tadi. Tapi dalam pemaknaannya itu sebenarnya sama, ya. Tapi dalam tata bahasanya itu berbeda nanti bentuknya. Itu yang nanti bisa Anda cermati. Karena kenapa di sini active and passive voice itu penting supaya Anda semua tahu kapan harus menggunakan active voice or passive voice in English especially. Di dalam bahasa Inggris itu kapan menggunakan active voice dan passive voice dan bentuk tepatnya seperti apa. Dan untuk active voice sendiri, kalimat aktif pasti sering Anda menggunakannya ya. Sedangkan untuk passive sendiri nanti ada hal-hal tertentu yang Anda harus cermati saat menggunakan passive. Yang tadi juga sudah saya singgung ya, supaya Anda tahu kapan menggunakan aktif, kapan menggunakan pasif. Untuk aktif pasif itu seperti apa? Nah, di sini sudah ada contoh sederhananya. Ya, Norman made a mess in the kitchen. Itu aktif. A mess was made in the kitchen. Itu pasif. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, kalau yang aktif, Norman made a mess in the kitchen. Norman membuat dapur berantakan. Di bahasa Indonesia kan seperti itu. Ya, Norman membuat dapur berantakan. Itu bahasa Indonesia bisa seperti itu. Ya. Dan kalau a mess was made in the kitchen, ya, kalau mau informasinya tepat tadi, dapur berantakan, sudah terjadi, ini kan, itu. Bahasa Indonesia bisa seperti itu, ya. Jadi akan ada nanti bentuk pasif dan aktifnya, tergantung fokusnya nanti harus di jadi apa. Jadi apakah fokusnya di nanti Normannya ataukah tadi berantakannya. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Ya. Jadi bentuk aktif dan pasif bisa nanti tergantung, salah satunya bisa ada semua ada fokusnya. Nah, fokusnya mau di mana? Ya. Dan kalau Anda lihat kalimat sendiri biasanya akan ada umumnya kan, akan ada subjek, akan ada objek kalimat. Nah, di situ nanti sebenarnya peran dari bentuk aktif dan pasif sendiri. Ya, secara umum sebenarnya seperti itu. Dan nanti variasinya ada beberapa bentuk. Ya kan? Nah, nanti yang akan saya coba share ke Anda ada itu. Oke.
pilihannya nanti passive or active, dan salah satunya nanti bagaimana kalau itu dipakai di situasi yang resmi ya. Situasi yang resmi itu adalah nanti ya dalam penulisan, terutama penulisan ilmiah itu kan pasti resmi atau formal. Bagaimana menerapkan itu bentuk pasif dan aktifnya. Karena kalau di bentuk formal harus tepat apa fokusnya, yang Anda ingin tegaskan apa atau yang Anda ingin highlight apa. Biasanya itu harus jelas di formal. Ya. Jadi pembaca akan bisa terbantu untuk fokus ke yang Anda highlight itu, yang Anda utamakan itu tadi. Ya. Makanya pilihan active voice penting untuk nanti diterapkan di sini. Oke, contohnya di sini. In active voice, the focus of the sentence is on the subject, the person or thing performing the action. Itu kalau aktif. Ya. Kalau Norman membuat dapur berantakan, itu aktif. Ya. Membuat dapur berantakan, Norman. Siapa yang membuat dapur berantakan? Norman. Subjeknya, pelakunya ya Norman itu. Ya. Jadi fokusnya kepada yang melakukan sesuatu. Ya, itu jika Anda membuat kalimat aktif sebenarnya. Ya. Sedangkan kalau passive voice ya is used when focusing on the person or thing affected by an action. Nah, jadi kalau passive fokusnya bukan pada pelakunya tapi orang, benda atau something ya yang dipengaruhi oleh sebuah kegiatan. Seperti itu. Situasi berantakan di dapur dibuat oleh siapa? Jadi situasi berantakannya di dapur tadi itu, berantakannya dapur itu yang menjadi fokus gitu kan. Nah, jadi itu bedanya antara active dan passive voice. Jadi fokusnya, kalau bisa kita katakan bagian pentingnya itu berbeda fokus. Ya, kalau aktif fokus pada pelaku. Ya, kalau pasif boleh dikatakan fokusnya itu sebenarnya di benda yang dikenai kegiatan, atau boleh dikatakan ke objeknya lah gitu. Dan biasanya kalau nanti di pasif istilahnya akan berbeda. Kalau nanti pelaku itu agent, ya, jadi agent itu pelakunya, boleh dikatakan seperti itu. Nah, gambarannya bisa seperti ini nanti. Di sini ada apa? Subjek. Nah, subjeknya adalah the children. Ini ada objek. Objeknya adalah the movie. Nah, ini adalah active. The children saw the movie. Berarti Anda sebenarnya ingin memfokuskan pada the children. Siapa yang nonton film itu? Anak-anak. Nah, sedangkan kalau Anda ingin berfokus pada the movie, ya, maka Anda harus memindahkannya ke awal kalimat. Dalam hal ini pasti merubahnya ke bentuk pasif. Sini. Nah, kalau seperti itu, nah bentuk pasifnya penyesuaiannya nanti di wordnya. Sedangkan tadi children-nya pindah ke jadi agent tadi pasif namanya. Bukan objek ya. Kalau dipindah ke belakang bukan objek tapi sebagai agent. The movie was seen by the children. Nah, kuncinya nanti dalam pembentukan pasif di bahasa Inggris salah satunya verb ini bentuknya harus sesuai, terutama nanti salah satunya tensesnya. Nah, itu
kita biasanya kebingungan karena di bahasa Indonesia kalau kita membuat pasif tidak ada pengubahan verbnya di sini. Kalau di bahasa Indonesia pengubahannya cuma digantikan awalan aja. Ya, misalnya saya menulis buku. Ya. Itu kan aktif, saya menulis buku. I write books. Ya. I write books. Tapi kalau nanti di pasif kan books are written, nah gitu, by me kayak gitu. Nah, kalau itu saya menulis buku, buku ditulis oleh saya biasanya gitu. Nah kalau seperti itu, nah kebingungan terjadi biasanya kalau Anda mau membahasa Inggris kan bentuk pasif ya kan gitu. Kalau di bahasa Indonesia tinggal ditambahkan di atau mungkin nanti ter, ya. Nah, bakso tertelan. Keselak banget ya. Karena tertulisnya nggak sengaja ya. Kaki terinjak, gitu kan? Ya itu pasif. Nah, kaki diinjak, bakso ditelan itu pasif. Gitu. Karena ada yang injak, ada yang menelan, ada yang ditelan, ada yang diinjak. Gitu. Seperti itu. Jadi bentuk pasif di bahasa Indonesia biasanya kalau ganti pasif itu ada di atau ter. Itu pasif. Tapi di bahasa Inggris biasanya di sini fokusnya. Nah, saya kasih beberapa contoh sekarang. Jadi sebenarnya memindahkan tadi fokusnya, ya, karena fokusnya dipindah kan berarti ada bagian kalimat itu yang dipindah. Jadi lihat seperti itu. Dan nanti hati-hati, tidak semua kalimat aktif itu bisa dipasifkan juga seperti itu. Ya, jadi pada hakikatnya gitu. Tapi untuk bentuk aktif yang bisa dipasifkan pada dasarnya, ya kan? Nanti di sini Anda tinggal memindahkan tadi. Ya. Ya, di situ. Sebenarnya seperti itu. Yang tadinya subjek jadi agent, yang tadinya objeknya jadi subjek kalimat. Gitu. Ya. Yang tadinya dikenai kegiatan dipindah ke awal kalimat karena Anda ingin fokus pada benda orang itu. Seperti itu. Itu yang nanti bisa dicermati dan nanti dilatih bagaimana perubahannya, terutama di kata kerja. Dan nanti untuk bentuk formasi kata kerjanya di pasif nanti bisa terutama penggunaan past participle. Terutama penggunaan past participle. Ya. Masih ingat ya past participle? Ya. Itu adalah verb 3. Nah, masih ingat. Jadi popcorn is sold. All movies were filmed. Ya. Many movies have been made. Nah, seperti itu. Itu ada bentuk-bentuk pasif. Seperti saya katakan tadi, tidak semua bentuk kalimat aktif bisa dipasifkan. Hati-hati kalau ada yang tanya. Apakah semua kalimat aktif bisa dibuat menjadi bentuk pasif? Tidak. Jadi hati-hati. Tergantung nanti kata kerjanya. Jadi kalau Anda nanti mempelajari ya, nanti dilatih, nanti coba cermati beberapa kata kerja yang di sini. Ya, jika Anda menggunakan kata kerja di sini, berarti nanti kalimat Anda itu tidak bisa menjadi pasif. We cannot use the passive voice with these verbs. Nggak bisa. Objeknya tidak. Kalau tidak ada objeknya yang nggak bisa dibuat pasif kalimat aktif itu. Cara lainnya begitu. Nah, ya gitu. Jadi bisa Anda bandingkan, ya. Di sini
yang kolom di atas nih, yang aktif pasif nih. Jadi ini bisa dipasifkan kan. McKay created the first animated film. Nah, di sini ada subjeknya McKay, ada objeknya the first animated film. Nah, di sini jelas kalau ada objeknya bisa dipasifkan. Nah, jadi the first animated film was created in 1914. Jadi di sini bisa karena ada ini tadi objek ini. Jadi geser ke depan, jadikan pasif, ya, verbnya menyesuaikan. Oke. Nah, contoh kedua juga sama. Walt Disney didn't draw his cartoons. His cartoons were drawn by studio artists. Nah, di sini. Bisa dipasifkan. Ada jasa di sini. Ya kan? Nah, by studio artists, gitu. Siapa yang gambar? Gitu. Dan kadang nanti di passive juga bisa ada by siapa, tapi kadang juga nggak ditulis. Ada syaratnya. Jadi tidak kalau Anda melihat ciri pasif hanya dengan melihat by saja, itu hati-hati, bisa juga terjebak nanti. Jadi tidak selalu menggunakan agentnya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau Anda menuliskan pasif, tidak harus selalu menggunakan agent. Tapi yang bisa menggunakan agent yang seperti apa, bisa jelaskan. Tapi di sini lebih ke mana yang bisa menjadi pasif, mana yang tidak bisa dipasifkan. Nah, kalau yang di kolom terakhir ini active only. Jadi tidak bisa dipasifkan ya artinya. Secara sederhana ya awalnya Anda tinggal melihat ada objeknya tidak di sini. Disney lived in Hollywood most of his life. Disney lived in Hollywood most of his life. Kalau Anda lihat objeknya, mana objeknya? Nggak ada. Nggak ada objeknya. Gitu ya. Nah, kalimat kedua juga seperti itu. He became famous when he created Mickey Mouse. Objeknya mana? Nggak ada objeknya. He worked with many artists. Mana objeknya? Nggak ada. Ya, yang dikenai activities kan nggak ada. Ya, yang ada hanya keterangan tempat, ya kan? Object of preposition. Nah, seperti itu. Ada apa? Atau nggak ada objeknya, nggak ada subjeknya. Itu hal-hal yang nanti mempengaruhi kalimat itu bisa dipasifkan atau tidak. Nah, kalau Anda mau sederhana ya tinggal kalau kalimat aktifnya menggunakan kata-kata seperti agree, kata kerja ya, agree, arrive, go, rain, stay, sleep, sleep ya kan. Saya tidur. Ya. Itu nggak perlu objek kan. Hanya keterangan tempat ya. Saya tidur di mana gitu. I sleep in my room every night gitu kan. Jadi seperti itu. Dan kata-kata kerja itu dinamakan intransitif. Intransitif itu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Intransitif. In kan tidak. Oke. Jadi itu salah satu yang nanti dicermati. Ya. Oke. Dan bisa dilihat juga nanti ya seperti ini maknanya seperti les di sini ya, meaningnya ada dua nanti. Itu kan dari kata dasar live ya. Live itu bisa bermakna go away from ya, pergi meninggalkan kota gitu kan. Jadi itu termasuk intransitif. Ya.
Atau leave means not taken, tidak ngambil, tidak mengambil, ya. Nah, itu nanti artinya transitif. Jadi kalau artinya mengambil, tidak mengambil, itu kan itu harus ada yang diambil dan tidak diambil, kan berarti itu transitif. Jadi kata kerja itu memerlukan objek. Ya, contohnya Disney left Kansas City in 1923. The DVD was left. Nah, ya, artinya tidak diambil, ditinggalkan. Berarti ada seseorang yang meninggalkan itu. Ya, Disney left Kansas. Kansas is left by. Ya, dia pergi meninggalkan, ini kan. Ya, nah, itu ya. Jadi hati-hati. Berarti yang di sini, yang Disney left tidak bisa dibuat pasif. Nah, karena ini bukan objek, ini adalah keterangan tempat. Hati-hati, keterangan tempat. Tadi bahasanya itu. Ya. Jadi kalau Anda mempasifkan ini salah sebenarnya. Ya, yang Disney left Kansas City seperti itu. Ya, oke. Karena itu keterangan tempat, bukan objek. Bukan yang dikenai aktivitas, gitu. Esensinya kan yang dikenai aktiviti. Kan nggak dikenai aktiviti, stay that way, kayak itu. Ya, itu. And change and move, ya. Itu sama, nanti bisa artinya intransitif, transitif. Ya. Jadi kalau perubahan itu terjadi natural, ya kan? Natural proses itu intransitif. Cartoons have changed a lot over the years. Nah, ini natural, ini pasti berevolusi secara natural, ya, alamiah. Makanya dia tidak bisa dipasifkan. Tapi jika change itu ya itu when someone's specific causes to change. Jadi jika ada seseorang yang atau sesuatu ya yang membuatnya itu berubah, kan? Nah, itu bisa dipastikan. Contoh, the light bulb was changed by the janitor. Jadi kan dia nggak bisa bisa ganti sendiri, harus ada yang mengganti, gitu ya. Jadi itu maksudnya mengganti, ya kan? Ya, arti bahasa Indonesia mengganti. Kalau change, have change itu tadi berubah, ya kan? Artinya berkembang gitu ya, change-nya. Ya, lebih ke situ sih dimaknai ke bahasa Indonesia, ya. Oke, and then move, ya di sini. It looks like the characters are moving, but they are not. Nah, melakukan pergerakan. Gitu. Kalau ya move, memindahkan, dipindahkan. Ada seseorang, sesuatu yang membuatnya berpindah, bergeser. Ya kan? Kalau di sini moving itu hidup gitu lah maksudnya. Jadi bergerak selayaknya makhluk hidup gitu. Moving di sini yang banyak. Ya, tapi kalau move yang the chairs were move itu kan maknanya kursi itu dipindah. Ya. Itu another room, dipindah ke luar. Jadi ada yang membawa gitu. Itu esensi maknanya di situ, be careful. Tapi itu tadi sebenarnya fokusnya. Jadi tidak semua kalimat aktif bisa dipasangkan. Dengan melihat maknanya tadi, salah satunya. Ya. Dengan melihat elemennya, ada objek atau enggak. Penggunaan kata kerjanya, transitif, intransitif. Banyak yang perlu dicermatinya. Dan itu penting nanti kalau seperti saya katakan di bentuk formal, karena itu tadi nggak boleh ada kesalahan kan kalau Anda menulis sesuatu yang dia bersifat resmi gitu kan. Ya. Bentuk seperti yang sering Anda gunakan misalnya born and died, ya. Untuk died sendiri tidak ada bentuk pasif. Ya. 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 Dan born di sini bukan dia verb, bukan past participle verb dia, tapi sebagai adjective di sini. Jadi hati-hati ya.
Itu. Jadi di sini bukan bentuk aktif ya, bukan bentuk aktif dia. Bukan bentuk pasif, sorry ya. Dan diet sendiri tidak bisa dipasifkan. Ya, karena fungsinya masing-masing saja. Kalau born ini adalah adjektif bisa. Ya, born itu adalah adjektif, bukan sebagai kata kerja ya. Nah, hati-hati jangan salah kaprah. Was born di sini sebagai adjektif. Ya, lahir. Ya. Disney lahir 1901. 1901. He died in 1966. Ya. Nah, natural causes karena meninggal. Kalau dibunuh ya was killed kan gitu. Kill membunuh kan. Died natural berarti kan. Nah, itu biasanya sama-sama nanti ujungnya mati tapi beda makna gitu. Secara natural atau memang ada dibunuh terbunuh kan gitu. Jadi hati-hati. Nah, dan itu. Nah, jadi pertama yang harus memang dibiasakan adalah bagaimana bisa mengetahui bahwa itu tadi kalimat tersebut bisa dipastikan tidak, harus mengenali itu dulu. Nah, kalau sudah biasanya nanti Anda mau langsung membuat bentuk pasifnya itu sudah boleh. Jadi nggak harus dari aktif terus ke bentuk pasif, tapi bisa saja Anda langsung membuat pasifnya gitu. Akhirnya akan seperti itu. Tapi basicnya harus Anda bisa mengenali dulu kan, pada dasarnya begitu. Dan itu yang saya sadari perlu banyak dilatih. Perlu banyak dilatih. Ya. Oke. Nah, saya punya di sini nih, untuk coba Anda bisa memahami yang saya jelaskan tadi nggak? Nah, di sini ada beberapa kalimat di sini. Nah, bisa Anda cermati mana yang bisa dibuat pasif, mana yang tidak. Ada contohnya di sini. Kalau bisa dibuat pasif berarti ada hasil pasifnya. Kalau tidak bisa, no change needed. Gitu. Today, contohnya di sini. Today they created most animation with computer software. Today, most animation is created with computer software. Berarti itu bisa. Tapi kalau Walt Disney moved to Hollywood in 1923, no change. Tidak bisa dipasifkan karena tadi move, ya, meninggal, pergi dari, atau pindah ke, ya kan, itu kan perlu dicermati itu kan. Oke, bisa dicoba nanti, saya lihat bagaimana coba. Atau ada yang bisa langsung menulis di chat kalau mau, tapi kalau mau ngomong juga boleh. Number one, siapa namanya gitu. Dan nanti kalau terputus saya pakai link ini lagi ya, nanti ya. Kalau terputus saya pakai link ini lagi ya, reconnect aja nanti ya. Coba dicoba, salah nggak apa-apa. Siapa mau nomor 1? Can we change number 1 into passive or not? Oke, jadi ada we have 49 students ya, banyak. Saya mau sebut satu persatu nanti nggak selesai. Ya, oke. Ada Dewaka terakhir ya. Ada Lucas, ada Sal Gaming. Oke, siapa nih jawab nih? Oke, number 2, Mas Dito ya. Number 2, box of popcorn was left on the seat by someone. Oke. Yes, correct Mas Dito. Jadi yang nomor 2 berarti bisa dipastikan. The popcorn box was left by someone on the seat. Oke.
Itu cuma terbalik agentnya aja ya. So, someone by someone. Thank you. Number 3. Ya, thank you Mas Azam. Ya. Correct. Yang nomor 3 tidak bisa. Ya. Apa lagi yang jawab? Oh, apa nomor 1? Kok nggak ada yang jawab nomor 1 nih? Number 5. Ganim, okay. No change. Yes, correct. Yes, thank you. Thank you. You're right, Mas Gani. Mas Gani Ramadan. Thank you. Number 1 and number 4. How about number 1 and number 4? Anybody? Number 1, no change needed. And number 4, the same. No change needed. Okay. Ya. Jadi bagi tadi Mas Dito, ya, Mas Azam, Mas Gani, gitu kan? Ya. Dari Mas Atarik, ya kan? Kalau dan lain-lain juga mungkin mencermati tapi kalah cepat mungkin. Ya. Jadi nomor 2 misalnya bisa dipasang ada left of popcorn. Ya, jadi dari satu. Jadi bisa dipasifkan karena ada objek, ya, bisa dipasifkan. Sedangkan misalnya yang number 1, mana subjeknya, mana objeknya, ya, subjeknya nggak ada. Yang ditanyakan soalnya ada, nggak ada subjek, maka nggak bisa. Nah, dan di sini live dia. Nah, objeknya mana? Nggak ada objek. Ya. Terus berikutnya die tadi kan nggak bisa. Was ini to be nggak bisa dipasifkan. Nggak ada objeknya mana? Karena was itu bukan kata kerja kegiatan, itu hanya linking verb kata kerja pembantu aja. Ya. And then the last one, 5, sleep tadi. Kalau tidur kan nggak bisa dipasifkan. Bisa Pak, saya ditiduri ya. Saya ditindih sebenarnya kayak gitu. Itu beda lagi. Ya, sleep itu ya nggak bisa dipastikan. Jangan konyol ya. Okay. I was slept by, nggak bisa, itu salah itu. Ya, jangan buat itu. Saya ditiduri teman saya. Salah itu ya, sleep. Ya, tidur natural causes kayak gitu, ya, bukan dikenai action gitu, salah tadi itu. Be careful aja ya. Jadi beberapa kali itu salah satu nanti awal yang perlu memang Anda cermati ya. Kalau mau membuat pasif ya. Thank you Mas Dito, Mas Azam, Mas Azam, Mas Gani. Oke. Next, coba kita lanjutkan. Nah, penerapannya gimana nanti dalam konteks gitu kan. Nah, mungkin sudah tahu ya Academy Awards, ya kan, Oscar gitu kan. Jadi, di sini tadi ada penggunaan by dan ada juga yang tidak. Ya, sebenarnya di konteks penulisan kayak gitu nanti. Kadang by itu tidak. Nah, di sini kan kalau Anda, fokusnya kan di Academy Awards, maka di sini dia pakai pasif. Academy Awards are given out every year to recognize
outstanding works of movie actors, directors, and others who are part of the movie making industry. Fokusnya ke Academy Award, bukan yang memberikan Academy Award. Ya. Di sini juga ada nih teman-teman. Are presented, are nominated, is chosen, were presented. Nah, nanti dengan melihat ini sebenarnya Anda salah satunya bisa mencermati bahwa itu pasif. Lihat. Ya, untuk ya. Nah, ada past participle, ada to be. Nah, tidak. Ada nggak yang menggunakan by. Nah, di sini nggak. Nah, ya. Tapi cuma ada ini ya. By hundreds of millions of people. Wah, ya. Gitu. Ada cuma ini aja. Jadi kalau Anda menggunakan acuan by sebagai cara untuk melihat pasif, hati-hati. Yang paling bisa lebih akurat adalah kalau Anda melihat verbnya, bentuk verbnya, ya, frasa kata kerjanya. Nah, gitu. Jadi kalau Anda cuma itu to be plus verb 3. Kalau nanti itu simple ya tensesnya. Kalau nanti continuous atau nanti perfect, hati-hati. Ada perubahan sedikit, gitu kan. Tapi yang pasti adalah tetap menggunakan past participle. Jadi kalau Anda terjemahkan kan diberikan, are given, are presented, dianugerahkan, gitu seperti itu. Are nominated, dinominasikan. One nominee is chosen. Nah, dipilih, ya kan? Were presented and the ceremony was attended. Nah, diberikan, dihadiri, ada ya Mas? Karena fokusnya ingin pada objeknya, bukan siapa yang memberikan, buat siapa yang menominasikan, yang dinominasikan itu yang penting. Gitu ya. Fokusnya akan berbeda. Dan orang akan tahu ini yang penting. Gitu. Itu ya, yang penting itu objeknya atau pelakunya. Ya. Tinggal itu nanti dicermati, baru Anda bisa menerapkan kalau yang penting adalah pelakunya, kalimat itu pasti aktif. Tapi kalau nanti yang penting itu adalah objeknya, buatlah menjadi kalimat pasif. Jadi Anda harus menggunakan pasif. Nah, ya. Nanti kalau misalnya Anda di penelitian ilmiah atau menulis laporan gitu, salah satunya pasti kalau penerapan di mungkin nanti uh, situasi Anda ya untuk menulis misalnya laporan gitu. Seperti tadi ya, penelitian diselenggarakan atau dilakukan. Nah, kuesioner dikumpulkan. Gitu. Bukan kami mengumpulkan kuesioner, kami menulis atau membuat penelitian. Gitu. Jadi lebih fokus ke penelitiannya, lebih fokus ke objeknya, ya, gitu. Kuesionernya, bukan yang membagikan kuesioner tadi, kuesionernya itu yang penting. Ya. So the object of the research itu, ya kan gitu. Tapi kalau suatu saat shifting ke memang Anda fokus ke subjeknya, ya buatlah aktif kalimatnya, tentu saja seperti itu. Nah,
Kalau tadi Anda cermati di teks yang saya tunjukkan di awal tadi ya, ya, jadi kebanyakan di situ agentnya yang ditulis. Ya, boleh ya, dan bisa. Tidak harus I was called by someone. By someone. The movie was seen by many people. Ya, tidak harus pakai by sebenarnya. Tapi dengan beberapa syarat. Dengan beberapa. You have terms and condition for that. Ya, jadi ada syaratnya. Ya, seperti saya rangkum jadi kayak gini supaya lebih mudah. Tapi penjelasan detailnya ada di tadi. Salah satu syarat Anda tidak memakai agentnya adalah jika we do not know who or what the doer or the agent, for example. The rich man was killed. Kita tidak tahu siapa pelakunya. Kalau kita ingin fokus pada yang dibunuh siapa, dan tentu saja karena kita nggak tahu yang membunuh, belum tahu. Makanya biasanya kalau ada berita baru, the rich man was killed, atau John F. Kennedy was shot. Nah, karena belum ketahuan siapa yang melakukan itu. Nah, tapi kalau sudah tahu, ketemu, nanti ketangkep yang membunuh gitu kan, nah baru biasanya siapa itu? Nah, lupa nama yang membunuh Kennedy. Tapi misalnya John kill Kennedy, nama itu, atau Tony kill the rich man because motifnya mungkin dijabarkan. Kalau di situ ya memang sudah ketemu orangnya biasanya itu. Tapi kalau fokusnya ingin pada korbannya pasti pasif. Kalau fokusnya pada pelakunya pasti kalimat itu aktif. Begitu. Jadi kalau memang belum tahu siapa yang melakukan itu, ya pasifnya tidak menggunakan by, atau Anda bisa memakai bentuk pasif itu lebih tepat daripada someone kill the rich man, someone kill Kennedy, someone nggak jelas juga. Lebih baik di pasif, shift into passive form. Ya. The second one, the doer, pelakunya, agent, is obvious. Sudah tahu semua orang itu siapa. For example, the driver was fined for speeding. Pengendara itu ditilang karena ngebut. Siapa yang nilang? Polisi. Jadi by the police, nggak usah. Karena orang tahu, udah tahu. Kan? Karena nggak mungkin satpam nilang, satpol pp nilang, mungkin. Karena semua orang udah tahu, jadi nggak perlu ditulis. Jadi yang tadi di teks itu yang nggak ditulis banyak, salah satunya ini. Karena semua orang udah tahu. Ya, atau the last one, the doer or action is not important. Atau pelakunya itu nggak penting. Nggak penting untuk diketahui atau nggak dianggap nggak penting aja gitu. The rubbish is removed. Ya. Tapi bagi anda yang sedang sakit hati biasanya mengatakan ini, my heart was broken. Hati saya tersakiti atau disakiti. Siapa yang menyakiti nggak penting, makanya nggak usah ditulis. Gitu. Ya. Oh, my heart was broken by my ex. Nggak penting, makanya udah ditulis, broken aja, sakit aja. Nah, gitu. Jadi biasanya gitu. Jadi ada 3 syarat ini. 3 hal yang nanti Anda harus cermati jika membuat pasif dan agentnya tidak ditulis. Satunya jika tidak tahu pelakunya siapa, atau agentnya. Jika pelakunya agentnya itu semua orang udah tahu, seluruh dunia sama. Atau yang ketiga, it's not important. Dianggap nggak penting. Itu nggak usah pakai bye. Nanti jadi nyanyi nanti.
Backstreet Boys ya. Bye bye bye. Ada itu. Jadi itu yang saya rangkum dari sini sama. Ya. Jadi itu. Jadi syaratnya salah satu dari tiga ini. Berarti Anda nggak perlu menggunakan by di kalimat pasif. Nah, nggak apa-apa. Kalau salah satunya di sini ada ya maknanya gitu. Dan yang terpenting yang sering sekali kesulitan ini orang Indonesia biasanya bingungnya di sini kalau pasif. Penggunaan to be dan participle-nya. Ya boleh dikatakan yang memang harus hafal gitu ya, nggak bisa insting ya, bisa memang harus tahu dan hafal paham participle, terutama bentuk-bentuk verb 3 yang irregular itu tadi, irregular ya, seperti build itu pakai T, kapan pakai T, kapan pakai D ya kan, burn atau keep menyimpan, ini kept ya. Kalau see ya pak itu see sosin karena right itu kan yang umum, tapi Anda bisa mulai dari yang kata-kata yang memang Anda mudah ingat saja gitu ya. Harus you have to memorize that, especially the irregular form yang tidak ada bentuk bakunya itu tadi berubah-ubah beda-beda gitu kan. Nah, itu be careful aja. Jadi bisa pelan-pelan sebenarnya. Satu hari satu kan lama-lama bisa sebenarnya kan gitu. Dan saya ingatkan kembali bahwa bentuk pasif harus selalu tetap mempertimbangkan tenses. Past, present, future, atau yang nanti pakai modals. Ya. Dan yang salah satunya nanti bentuk jamak tunggalnya. Aktifnya seperti ini. I finish a project. Jadi fokusnya di ada itu. Kalau bentuk pasifnya menjadi jeng-jeng. Nah, projectnya dipindah ke sini. Ya. Dan ini adalah tunggal, makanya Anda is seperti di sini ya. Kenapa is? Karena lihat ini. Dan ini verb 3. Nah, ada yang tesisnya simple. Ya. Kalau di sini simple past atau simple present bisa dilihat dari to be-nya. Kalau dia pakai is simple present, hati-hati. Nah, verb 3-nya sama, mau dia past atau present sama saja. Verb 3-nya ya finish tetap. Yang terpenting adalah indikator nanti tenses di passivenya dari kata kerja bantunya, to be-nya salah satu. Dari helping verb-nya. Is di sini. Ya. Nah, bentuk is-nya kalau to be kan ada am, is, are, itu ingat ya. Nah, kapan am, kapan is, kapan are. Nah, itu dari jamak tunggal subjek kalimat itu. Nah, next one. Ya. I finished 3 projects in 8 hours. You can compare with the previous one. You have 3 projects. You have all projects. The difference is in difficulty. Lihat. You can compare. Be careful karena banyak yang selip di sini. Makanya lebih fokuskan silakan. Kalau verb 3-nya pukul rata, semua pasif pakai verb 3. Ini juga harus tahu. Jangan sampai nggak pakai verb 3. Ya, sama. Tapi yang membedakannya di situ. Ya. 2 ini adalah present. Ya, present. Sedangkan yang berikutnya jadi finished. Jadi kalimat pasifnya adalah was finished. Kenapa ini was? Apa bedanya dengan is tadi di sini? Kenapa dia pakai was? Karena tadi dasarnya present, di sini past. Jadi to be-nya beda. Karena pada dasarnya ini konteksnya present,
ini konteksnya past. Itu hati-hati sekali. Karena di bahasa Indonesia kita tidak ada istilah tenses. Yang terutama hanya memang perlu dibiasakan begitu. Nah, next one nih. Ya, ini sama, pas juga ini. Tapi dia bedanya dengan yang ini tadi, apanya? Ya, jamak tunggalnya ini 3, ini cuma 1. Nah, itu yang bedakan antara di sini. Ini present, ini past. Ya, dari mana? Dilihat dari asal aktif sentence-nya apa? Dari verbnya ini yang dilihat. Jadi kalau Anda ingin mengenali tenses, salah satunya bisa dilihat dari verbnya. Karena kalau Anda mengubah verb, pasti Anda mengubah tenses. Nah, intinya di situ. Sekali lagi perlu dibiasakan. Begitu. Oke. Nah, itu hal sederhana. Nah, tidak hanya present ya tenses itu kan. Ada past yang simple ya, atau present yang simple, tapi ada beberapa tenses. Salah satunya nanti bisa pakai yang future, misalnya ada yang perfect, ada yang continuous gitu ya. Jadi Anda tinggal nanti bandingkan perbedaannya ya. Dan kebetulan di sini nanti subjeknya cuma he ya. Nah, tapi kan ada tidak hanya he, ada she, ada they, ada we, jamak tunggal itu ya, hati-hati. Misalnya itu. Ini untuk beri gambaran saja. Nanti Anda bisa otak-atik subjeknya diganti he, diganti she, diganti they, diganti I, diganti you. Pasti verbnya ini yang terutama yang present itu akan ada perubahan. Dan kalau dia menggunakan to be juga ada perubahan biasanya. Kalau subjeknya berubah dari jamak atau tunggal itu ya. Itu aja pesan dari sponsor. Jadi pasif itu menyesuaikan nanti tenses juga. Kan harus jelas kapan itu terjadinya. Makanya tenses harus tetap juga diterapkan dalam bentuk pasif. Jangan sampai lupa itu. Jamak tunggal mempengaruhi pilihan to be atau nanti kata kerja bantu seperti have. Rupanya yang present tense ya nanti. Atau kalau Anda menggunakan to be gitu ya. Tapi kalau menggunakan modus nggak pengaruh, nggak masalah. Itu aja. Ini untuk rumusnya dikatakan rumus sih. Jadi silakan kalau ada yang lebih mudah melihat rumus boleh. Tapi saya lebih menyarankan Anda langsung seperti ini dibaca berulang-ulang, diotak-atik gitu aja sih. Karena udah seperti itu nggak perlu ngapalin, nggak perlu dihafalkan karena Anda sudah paham ini patternnya udah tahu pola gitu ya. Karena di sini sebenarnya pola, ya Anda bisa langsung menerapkan begitu. Nah, ini penerapan pola itu tadi. Dan sambil memaknai tentu saja. Ini Anda tidak akan bisa membuat aktif pasif yang betul kalau Anda tidak bisa memaknai. Gitu. Misalnya, jadi vice versa, 2 hal itu sangat penting sekali. The test has 12 questions. Ujian itu memiliki 12 pertanyaan. The test will be given in a large auditorium. Tes akan diselenggarakan di auditorium yang besar atau yang luas. Will be akan diberikan. Ya, latihannya misalnya. Okay. Untuk aktif my textbooks bla bla bla, my textbook bla bla bla. Nah, bisa Anda latih. Ya, gitu. Untuk membiasakan bentuk aktif dan pasif dengan menerapkan pattern yang tadi ya. Ya. Tuh, nanti bisa Anda coba. Oke. Terus yang ini ya. Nah, itu tadi. Nah, kalau tadi yang kapan Anda boleh tidak menggunakan agent. Nah, ada 3 hal tadi. Tapi kadang di pasif juga ada agentnya. Seperti ini. Ya. Nah, jika
Nah ya, orang-orang itu spesifik, pelakunya itu spesifik, boleh ditulis. Spesifik itu ada namanya. The movies have been made by Steven Spielberg. Many of the actresses gowns are designed by Ralph Lauren. Nah, ini tokoh penting. Gitu. Harus dicantumkan kalau itu kan, kayak sponsor itu. Itu. Nah, itu kalau Anda mau menggunakan buy, salah satu syaratnya itu specific person, ya kan? Orang tertentu. Nah, boleh pakai buy. Tapi kalau tadi nggak diketahui atau semua orang tahu, usah ditulis saja. Karena lebih efektif dan efisien. Ya. Atau kita harus memakai agent, harus dan wajib jika kata kerjanya Anda memakai ini made, discover, invented, design, build, wrote, paint, compose. Nah, dibuat, ditemukan, ya, dirancang, dibangun, ditulis, dicat, dicat, dilukis aja, dilukis, di aransemen. Nah, jadi lebih ke situ sebenarnya. Kalau Anda pakai itu made, discovered, invented, design, build, wrote, paint, painted itu apa, dilukis, ya, lebih ke situ. Dicat, gempus. Oh, berarti pada lebih ke karya seni nanti ya. Nah, itu baru artisnya, artis atau senimannya kan gitu. Nah, itu atau penemunya, sains apa ilmuwannya kayak gitu. Nah, lebih ke situ nanti ya. Nah, kalau ini harus ditulis pakai by, harus pakai agentnya harus di, ya. Ya. Itu hal-hal penting, ya. Nah, kalau Anda menggunakan by, nah, atau Anda menggunakan pronoun, gitu kan, yang mengacu pada konteks yang tadi sudah disebutkan. Nah, it was performed by him. Him ini mengacu pada Randy Newman ini. Nah, tapi harus jelas dulu orangnya, ya kan? Harus spesifik dulu. Nah, itu baru. Nah, sekarang nanti jadi satu konteks kesatuan penulisan gitu ya. Kalimat itu saling berkaitan. Nah, itu baru. Ya, tentu saja kalau Anda pakai apa kata ganti itu kan harus jelas dulu orangnya. Kalau belum jelas ya jangan tiba-tiba pakai him atau pakai her, gitu. Harus jelas dulu konteks sebelumnya. Seperti itu. Jadi penggunaan by bisa dan harus ya digunakan jika menggunakan kata-kata kerja di situ di bentuk pasif. Ya, kan? Sebelumnya. Hmm? Nah, oke. Ini saya punya enam nih. Ya, siapa mau coba? Jadi Anda ubah menjadi bentuk pasif. Catatannya di sini use past tense. Use the past tense. Nah, ya, saya kasih waktu 6 menit. 6 menit. Satu rekat. Tulis di chat, dicoba. Dibentuk pasifkan, dipasifkan. Oke. Apa nih? Mickey Mouse was created by Walt Disney. Yes. Must be Dixon. Correct. Number one, correct. Was created, ya. Okay. Okay, correct. Siapa mau coba? Who wants to sign the next number?
Okay, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Past tense. The movie projector was invented by Thomas Edison. Yes. Oh, Mas Gani again. Okay, correct. Good. Yang lain ya, yang tadi sudah ditahan dulu. Kasih kesempatan yang lain dulu. Oke. Jadi tadi yang sudah jawab itu Mas itu ya. Mas itu, Mas Atalik, Mas Hasa, Mas Gani, sama Widikson kan udah. Nah, yang lain. Joshua, okay. Romeo was made into a movie in okay. Was made. Correct. Thank you, Mas Joshua Agung. Correct. Number three. Okay, San Lee was director, correct. Number 6, correct. Yeah, San Lee. 6. Okay. Okay. My Heart Will Go On was directed by Celine Dion. Okay. Rizal Sabulto, correct. Yes. Thank you very much. That is the form of passive using by, yeah, because those persons are very important persons. Jadi sangat penting, jadi perlu ditulis menggunakan by di bentuk passivenya. Made, created, invented, ya, itu composed. Thank you very much. Yes. Nah, dan ini menggunakan pasif, jadi di situ ada was, ya, penggunaan was jika tunggal. Nanti kalau jika jamak pasti were. Oke, seperti itu, pasti were. Ya, itu. Correct. Thank you very much. Ya. Oke, and then kadang nanti nanti bisa Anda coba sendiri yang nah, tensinya beda-beda kalau ini, ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Dan kalau di sini hati-hati perpindahannya jadi penggunaan kata ganti, ya. Dan objeknya juga nanti ada dua, jadi biasanya nanti kan tidak hanya objek itu satu, kadang ada nanti bisa dua. Umumnya kata-kata kerja yang di sini dia menggunakan dua objek, jadi direct object, indirect object seperti ini. Cara penulisannya akan ada perbedaan sedikit. Ya. Jadi kalau dia ada dua objek, nanti bentuknya Alan to Steven Spielberg, to Spielberg. Karena yang direct objeknya seperti itu. Ya, jadi harus tambahkan to. Ya. Ya. Karena di sini pindah ke sini. Karena tadi dua objek. Atau kalau nanti Spielberg-nya yang mau Anda pasifkan, the Spielberg was given an award. Nah, ada dua pilihan. Sekarang tergantung mana yang ingin Anda jadikan fokus, objek langsung atau objek tidak langsung. Kalau yang Anda ingin jadikan fokus objek langsungnya harus ada to. Ya. Kalau yang objek tidak langsungnya, an award, nggak perlu to. Itu aja, tadi perlu dicermati. Karena tidak semua kalimat itu objeknya cuma satu, ada yang dua. Nah, terutama nanti di bahasa Inggris kata-kata kerja yang menggunakan ini umumnya menggunakan dua objek. Jadi be careful saja. Sedikit penyesuaian. Itu ini bisa Anda lakukan sendiri. Nah, salah satunya nanti saya bisa untuk mengidentifikasi betul atau salah gitu. Anda bisa latih-latih sendiri. Dan ini bentuk menggunakan get, ya. Karena di percakapan biasanya kita menggunakan get instead of be.
get paid, get shot, get killed. Itu banyak daripada was shot jadi got shot. Ya, begitu. Biasanya akan menghilangkan bedanya. Kalau was shot nanti ada apa? Ada agent, ya. Tapi kalau Anda get shot nggak menggunakan agentnya itu. Jadi agentnya nggak ada. Bedanya di situ. Kalau di passive, ya, kalau pakai artinya conversation kan berarti dia tidak baku, tapi bisa penggunaan. Jadi kalau Anda she wasn't get paid last Friday itu wrong. Jadi kalau pakai get ya, jangan pakai to be lagi maksudnya gitu. Itu sudah seperti itu. Itu di conversation, ya, di percakapan. Ya. Shot, kill. Nah, jadi biasanya yang dipasangkan dengan biasanya get injured, wounded. Ya. Berarti kalau di sini Anda nggak perlu agentnya ditulis. Ya. Itu artinya sama dengan menggunakan to be tadi. Ya, be. Itu aja sih. Jadi antara be dan get sama saja, tapi bedanya kalau nanti dipasifkan untuk penggunaan get Anda tuh agentnya nggak ditulis. Dan be careful ada di situ. Ya. Nah, nggak ada tuh. Jadi di sini nanti kalau uh, dipasifkan hati-hati. She wasn't get paid. Bukan wasn't nanti ya. Didn't get paid kayak gitu. Pasif. Pakai didn't betul. Did not. Nah itu ya. Tambahan saja untuk penggunaan get atau got kalau dia ada dipasifkan. Itu kan untuk past time. Itu nah, itu penggunaan pasif. Nah, jadi be careful, kuncinya nanti adalah berlatih. Dan untuk pasif sendiri setelah ini nanti akan saya share berkaitan di pasif untuk Anda kerjakan ya. Saya share-nya di Google Classroom nanti berupa Google Form ya. Tolong nanti dikerjakan, dijawab, dicoba untuk nanti lebih memahami lagi penggunaan pasif ya. Tidak ada deadline-nya di situ, tapi kalau Anda bisa langsung kerjakan dan selesaikan sampai akhir jam perkuliahan itu lebih bagus. Tapi bagi ada yang terkendala sinyal atau tidak bisa langsung mengerjakan, bisa segera mungkin untuk nanti tetap diselesaikan. Ya. Asal tunggu hari ini, deadline-nya pokok hari ini. Ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Betul, bagi yang terkendala presensi bisa di list namanya di grup ya. Jika ada yang terkendala, tapi jika tidak, syukur nggak ada yang terkendala. Yeah. Memang seperti itu. Okay. Do you have any questions? Kalau enggak, saya tutup dan Anda bisa langsung mengerjakan. Saya mau share di Google Classroom untuk pengerjaannya. Saya coba share dulu di Classroom ya.
Oke, sudah saya share di Classroom ya, untuk bisa Anda kerjakan. Nah, waktunya tidak saya kasih deadline seperti tadi, nah, untuk memberi kesempatan bagi Anda yang memang terkendala sinyal, tapi bagi yang sinyalnya lancar, kerjakan secepatnya. Oke, do you have any question? Ada yang mau ditanyakan? No? Jika tidak, saya akhiri untuk supaya Anda bisa mengerjakan mini testnya ya untuk pasif. Itu untuk memperdalam pemahaman Anda tentang pasif. Bisa dibuka-buka materi yang saya share untuk membantu Anda mengerjakan mini test itu. Oke, if you do not have any questions, I'll end the Zoom meeting. And I'll check the attendance list first. Ya, jadi saya nanti coba riset seperti saya katakan tadi, pastikan Anda input presensinya. Okay, thank you very much and thank you for today. And I hope you have a nice day today. And I'll see you on the next session. Yeah, thank you very much and goodbye. Don't forget to do the mini test for passive.